kali ini, video ini akan mendiskusikan, akan memaparkan sistem hybrid ya yang bisa dibangun pada genetic algorithm atau algoritma genetika. Sebagaimana sistem hybrid pada umumnya, sebenarnya algoritma apapun ya ada kemungkinan untuk bisa mempunyai kemungkinan untuk bisa dihybrid dengan algoritma atau pendekatan lain. Jadi konsep hybridization ini itu merupakan konsep integrasi atau melakukan hibridisasi ya dengan cara menggabungkan ya. Ketika itu bisa jadi perbedaan antara kombinasi dengan hibridisasi. Kalau hibridisasi berarti ketika ada dua metode di hybrid dalam satu sistem, maka sebenarnya sistem itu bisa jalan hanya dengan satu metode saja. Katakan misalnya ada metode A dan B, ya, kemudian dimasukkan dalam sistem, kemudian itu ada sistem hybridisasi, sistem hybrid di sana. Maka sebenarnya sistem itu bisa jalan ketika hanya menggunakan A, atau sebaliknya ketika hanya menggunakan B, sebenarnya itu juga masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi dan mungkin akan memberikan performance yang lebih baik ketika jika A dan B itu akan digunakan kedua-duanya. Ya, jadi itu konsep hibridasi. Berbeda dengan melakukan kombinasi. Kombinasi berarti kedua metode itu harus dilakukan atau digunakan untuk jalannya suatu sistem. Ya, ini untuk konsep kombinasi. Jadi banyak ya beberapa modul integrasi khususnya sekarang sedang marak yaitu sistem machine learning. Jadi tidak membatasi hanya penggunaan untuk satu komponen atau satu pendekatan dalam komponen di sistem itu ya, tapi bisa menggunakan beberapa perpaduan metode atau algoritma. Jadi sebagai contoh integrasi dari neural network dengan logika fuzzy itu bisa dilakukan ya untuk mengoptimasi algoritma ya dengan beberapa pertimbangan tertentu. Nah, ada konsep hierarchical hybrid ya yang di mana di sini contoh misalnya NN ya artificial neural network menggunakan algoritma genetik untuk mengoptimasi topologi dan output ya. Jadi GA nanti digunakan untuk optimasi topologi dari NN, kemudian outputnya itu nanti akan diberikan kepada expert system yang nanti akan membuat ya output atau explanation atau penjelasan dari sistem pakar tersebut. Jadi ini hybrid secara hierarki, artinya ketika metode-metode itu di hybrid maka ada proses hierarki atau bertingkat. Jadi GA diterapkan dulu di NN untuk dioptimasi, kemudian hasil NN akan diberikan kepada sistem pakar untuk memberikan tampilan atau informasi output yang lebih berkualitas ya dengan menggunakan sistem pakar. Oke, kemudian kita lihat contoh yang pertama yaitu evolutionary neural network. Artinya neural network akan di hybrid dengan evolutionary algorithm. Jadi meskipun neural network itu sebenarnya ketika berdiri sendiri maka sebenarnya sudah bisa menghasilkan suatu performa yang bagus, tapi akan lebih baik jika beberapa penelitian sudah membuktikan penggabung hibridasi dengan evolutionary algorithm itu bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik.
ya, khususnya pada saat menentukan atau memilih topologi yang optimal dari suatu jaringan saraf tiruan. Karena network arsitektur yang benar itu bisa mempengaruhi kinerja dari sistem. Nah, algoritma genetik ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengoptimasi atau mendapatkan topologi yang optimal dengan dua pendekatan, bisa pada wake optimization atau topologi selection. Nah, ini contoh pengkodean bobot di sumber bobot ini dalam sebagai suatu kromosom. Jadi katakan di sini untuk bobot antara node input dengan hidden layer. Jadi di sini ada 3 ya, 3 node input dan 4 ya. Jadi misalnya 1 dengan 1 tidak ada connection, jadi ini total kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 node. Nah, berarti kita akan membentuk ada 8 kali 8 matriks ya. Setiap matriks ini menyatakan bobot, elemen dari matriks bobot antara untuk koneksi antara node satu dengan node yang lain. Katakan misalkan kita mau di sini ya untuk arsitektur yang ada ini, kita lihat node 1 dengan node 4 itu 0,9, maka nanti yang ini akan berasal dari matriks elemen matriks di baris keempat kolom ke 1 ya. Jadi dari neuron 1 ke neuron 4 gitu ya. Jadi ini nilainya. Tidak bisa sebaliknya ya, dari neuron 4 ke 1 itu tetap 0 karena memang tidak ada bobot yang untuk koneksi 4 ke 1, yang ada adalah 1 ke 4, sehingga ini bukan matriks simetris atau matriks segitiga ya. Jadi memang harus diisi secara semuanya. Oke, kemudian dari sini akan disajikan sebagai suatu kromosom. Jadi kalau kita lihat sebenarnya koneksinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 bobot, maka kita cukup membuat kromosom, disajikan dalam kromosom 16 dengan ukuran 16, karena setiap bobot itu berarti sebagai satu variabel solusi variabel objek. Berarti di sini ada 16 variabel objek, karena yang koneksi ini 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 7. Berarti kan 3 dikalikan 4 ya, 12 ditambah dengan ini yang di node di hidden layer ke node output itu kan ada 4. Jadi 12 ditambah 4, maka 16 saja. Jadi di sini kromosomnya adalah ukurannya 16. Kemudian langkah berikutnya menentukan fungsi fitness untuk melihat kinerja performance dari kromosom atau melihat kualitas dari kromosomnya. Nah, fungsi yang nanti digunakan di sini merupakan estimasi performance dari neural network, sehingga nanti akan diterapkan dulu neural network yang direpresentasikan sebagai kromosom tadi, kemudian nanti dilihat performance dari neural network tersebut. Nah, untuk
ilustrasikan ini digunakan contoh sederhananya, nanti fungsi yang untuk menilai kualitas neural network-nya adalah menggunakan sum square error atau jumlahan error kuadrat ya. Kemudian training set untuk contoh ini dijadikan dalam network dan dijumlahkan nanti square errornya. Dan ditargetkan maka objektifnya adalah semakin kecil errornya maka semakin bagus. Berarti nanti mencari algoritma genetika yang mampu untuk menemukan kumpulan bobot yang bisa meminimalkan sum square errornya. Ini adalah objektif function, sedangkan fungsi batasnya adalah nilai sum square error dari kromosom ketika diimplementasikan ke neural network-nya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan ya genetic operator, baik itu crossover maupun mutasi. Karena di sini ada representasinya tadi bilangan real, ya, karena bobotnya itu adalah bilangan real, maka nanti kita akan mencari yang bersesuaian dengan crossover dan mutasi untuk representasi bilangan real. Ya, jadi untuk mutasinya sendiri kita pilih yang sederhana, yaitu nanti menambahkan ya nilai kecil yang di random dari negatif 1 sampai 1. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ketika misalnya ini ada parent 1 ya, arsitekturnya seperti ini parent 2. Kemudian terjadi crossover. Dari crossover, misalnya ini yang 01 negatif 07 ini diduplikasi dari parent 1, kemudian yang bagian berikutnya ini dari parent kedua, ya bagian berikutnya itu dari parent kedua juga, dan yang terakhir itu dari parent ke pertama. Sehingga dari sini anak yang dihasilkan atau offspring-nya adalah bentuk representasi seperti ini. Kemudian untuk mutasi, misalnya ini yang bermutasi adalah di gen ke-5 dan ke-6, maka di sini ditambahkan satu random ya tadi negatif 1 sampai 1, misalnya di sini negatif negatif 5 ya untuk yang gen ini, maka hasilnya adalah negatif 0,1, sedangkan gen berikutnya ini adalah 0,5 sehingga hasilnya 0,2. Jadi ini hasil mutasinya. Nah, pertanyaan apakah algoritma ini dapat membantu dalam memilih arsitektur neural network? Bisa ya, jadi kita bisa menggunakan algoritma genetik untuk menentukan arsitektur yang optimal dari neural network. Oke, kemudian kita langkahnya adalah melakukan encoding dari arsitekturnya. Ya, tadi. Jadi untuk arsitektur itu berkaitan dengan koneksi ya. Jadi koneksi antara node di setiap layernya, bukan pada bobotnya. Kalau bobot itu berarti pada optimasi bobotnya. Kalau arsitektur lebih ke jadi contoh di sini misalnya ini untuk pengkodean berarti akan menggunakan pengkodean bilangan biner ya, dan nantinya akan, nah ini sebagai contoh kan node 1 di input itu tidak berhubungan langsung dengan semuanya, jadi hanya berhubungan dengan 3 dan 4, sedangkan untuk yang node kedua input itu berhubungan dengan 3 dan 5 dan dengan node ke-6 pada layer outputnya.
Sehingga dari sini karena di node input di layer input itu ada 2 node, kemudian di layer hidden itu ada 3, dan di layer output ada 1, maka nanti topologi seperti ini akan disajikan dalam bentuk matriks. Ukurannya adalah 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1. Berarti 2 kali 3 kali 1 itu adalah 6. Berarti 6 kali 6. Nah, nilainya adalah apakah nanti node 1 berkoneksi dengan node 1? Tidak, gitu kan misalnya. 1 kedua tidak, 1 kedua kan tidak. Ini yang ada adalah 1 ke 3, kemudian 1 ke 4, ya, dan seterusnya. Nah, dari sini berarti panjang kromosomnya adalah sesuai dengan ukuran matriks ini 6 kali 6 berarti 36. Jadi ukuran kromosomnya adalah atau panjang kromosomnya adalah 36. Nah, dari sini akan dijalankan proses crossover-nya mulai dari inisialisasi populasi, kemudian dilakukan crossover. Kalau kita lihat di sini ini 2 point crossover ya. Kemudian dilakukan mutasi dan seterusnya. Fungsi fitnessnya adalah performance dari neural network untuk topologi tersebut. Yaitu untuk contoh hibridisasi GA pada neural network, artificial neural network. Oke, contoh yang lain ada local optimization. Ya. Jadi salah satu bentuk hibridisasi pada GA yang populer itu adalah menambahkan lokal optimisasi pada algoritma genetika yang dasar. Ya, dengan asumsi dengan hybrid GA seperti itu, maka local optimization itu bisa diterapkan pada setiap generate offspring yang baru, ya, supaya tidak berjebak di local optimum, tetapi bisa ke global optimum. Jadi konsepnya adalah genetic search-nya digunakan untuk mengeksplorasi secara global di antara populasi, sedangkan local search-nya itu digunakan untuk eksploitasi secara lokal, ya, dari kromosom yang ada. Ada 2 pendekatan di sini bisa menggunakan Lamarckian evolution atau Baldwin effect, ya. Di mana pada Lamarckian evolution ini hasilnya nanti kromosom yang dihasilkan setelah hair climbing itu dikembalikan lagi ke populasi. Sedangkan kalau Baldwin ini hanya fitness yang nanti berubah daripada dan genotipnya juga tidak berubah. Jadi genotipnya ada tetap. Sedangkan cakupannya nanti ini bisa untuk Lamarckian evolution itu bisa sampai ke local optimum menggunakan local searching yang sama. Sedangkan pada Baldwin ini mungkin bisa mencapai ke global optimum. Sehingga dari kecepatannya Lamarckian evolution itu lebih lambat dibandingkan dengan Baldwin effect. Oke, kita lihat yang Lamarckian evolution. Di sini ada 2 riset awal yang menghubungkan genetik dengan Lamarckian evolution theory, yaitu Gravenstedt yang memperkenalkan Lamarckian operator untuk GA dan David yang memperkenalkan Lamarckian probability untuk mutasi dalam rangka untuk memungkinkan operator mutasi itu dikontrol dan memperkenalkan beberapa operator di local hair climbing. Kemudian yang lain adalah Saver, ini menambahkan intermediate mapping pada saat
atau pada penentuan kromosomnya. Kemudian Kennedy ini memberikan penjelasan tentang hybrid GE dengan Lamarckian evolution theory. Oke, ini contoh yang local optimization ya. Di sini kita lihat ini yang tambahannya itu yang biru, yaitu ada local search. Jadi prosesnya sama dengan GE, jadi ada inisiasi populasi, mengevaluasi nilai fitness dari setiap individu dalam populasi tersebut, kemudian ini dilakukan looping mulai dari crossover, mutasi. Nah, setelah mutasi ini ada local search, kemudian baru kita akan evaluasi, kemudian baru ada proses update generasi. Ya, jadi kita akan mengeksplor, maksudnya di sini local optimization. Jadi ketika sudah terbentuk offspring yang bermutasi, maka kita akan mencari variasi-variasi yang lain yang dekat dengan hasil mutasi atau dekat dengan offspring mutasi. Sehingga nanti kita tidak hanya mendapatkan individu yang merupakan offspring, tapi juga tetangga-tetangga dalam tanda kutip neighbor-nya dari kromosom offspring tersebut. Oke, sebagai gambarannya, ini contoh Lamarckian learning in multi-agent environment ya, yang ditulis oleh Gravenstein di tahun 91. Walaupun sudah lama, cuman bisa kita lihat ini prosesnya. Ini ada populasi gitu ya, kemudian ada proses crossover, parentnya misalnya ini P1 dan P3 gitu ya. Ini hasil crossover, kemudian misalnya yang bermutasi ini P6. Nah, kemudian dilakukan ada proses local search di sini ya untuk menggantikan yang individu yang ada di populasi ini, kemudian dilakukan seleksi dan hasilnya adalah di sini. Kemudian yang berikutnya adalah adaptive hybrid GA approach ya. Kalau pada conventional GA approach ini ada pada permasalahan combinatorial nature ya, dari untuk variabel-variabel dari desain GA-nya. Sehingga di sini dilakukan improvisasi dengan menerapkan local search teknik ya pada looping di dalam GA, atau hal yang lain dengan menggunakan parameter control approach pada GA-nya. Oke, kita lihat yang pertama dengan menetapkan local search teknik ke GA loop. Harapannya nanti kita bisa mencapai global optimum dibandingkan dengan melakukan local optimum. Oke, kita lihat di sini menggunakan high climbing. Kemudian bisa juga menggunakan iterative high climbing method ya. Jadi secara iteratif kita lakukan beberapa kali ada proses high climbing. Nah, ini prosedurnya pada iterative high climbing method oleh Yun dan Moon 2003. Jadi inputnya adalah base chromosome ya, kemudian outputnya adalah new base chromosome. Jadi kita akan memilih kromosom terbaik di dalam GA loop-nya, kemudian secara random akan menggenerate sejumlah kromosom sesuai ukuran populasi, dan kita ambil dari neighbor-nya si FC. Kemudian kita pilih kromosom yang terbentuk tadi yang optimal. Jika fungsi fitness-nya dari yang kita generate secara tadi random dari tetangganya itu lebih baik, maka kita akan mereplace yang base kromosom FC-nya tadi. Tapi kalau tidak, maka ya kembali ke yang base kromosom dari hasil GA loop. Itu dilakukan sampai sejumlah tertentu. Kemudian pendekatan berikutnya ketika kita mau mengimprovisasi pada parameter di GA. Yang pertama bisa menggunakan heuristik ya, algoritma heuristik yang konvensional. Ini sudah diterapkan
di penelitiannya Srinivas dan Petnik ya tahun 94 dan Mark dan kawan-kawan tahun 2000. Kemudian bisa menggunakan teknik atau pendekatan artificial intelligence seperti fuzzy logic controller. Ini sudah ada beberapa penelitian dari 2003 dan 97. Kita lihat mungkin yang menggunakan conventional heuristic dari penelitian Srinivas dan Patnaik ya. Jadi ada proses update strategi updating ya untuk nilai dari probabilitas crossover dan untuk nilai probabilitas mutasinya. Ya, jadi di sini kita mengupdate atau mengontrol dari dua parameter GA yaitu probability crossover dan probability mutation dengan dasarkan pada fitness pada setiap fitness terbaik atau terbesar dari setiap generasinya. Ini secara proses untuk PC dan PM-nya. Kemudian penelitian kedua, dia menggunakan heuristic updating strategi juga dengan fungsi update yang berbeda ya dengan yang di Srinivas ini. Kalau ini kan PC-nya itu kan itu dikalikan dengan F max min F average gitu dan seterusnya. Jadi kalau di sini lebih sederhana ya. Jadi probability sama controllingnya untuk probability crossover dan probability mutation. Oke, kemudian pendekatan kelompok kedua yaitu menggunakan fuzzy logic controller. Ini ada penelitian yang sudah melakukannya tahun 97. Konsep dasarnya nanti strategi update heuristiknya untuk crossover dan mutation rate ya harapannya dapat mengubah nilai rata-ratanya dari fitness yang individu dan populasi di GA. Nah ini untuk mengubah fitnessnya tadi, jadi kita pakai sigma. Jadi minimization problemnya kita bisa mengubah rata-rata fitness pada generasi ke-T dengan melakukan perubahan seperti ini. Ini prosedurnya untuk mengontrol PC dan PM, tapi dengan fungsi update-nya menggunakan persamaan seperti ini. Jadi berdasarkan pada itu. Oke, implementasinya pertama kita lihat input dan output dari crossover ya. Inputnya adalah crossover untuk dua generasi ya, T-1 dan T gitu ya. Kemudian outputnya ya PC pada dan sigma dan delta C pada T gitu ya. Kemudian fungsi membershipnya untuk fungsi fitness delta fungsi average pada rata delta average dari fungsi pada generasi T-1 dan generasi T. Nah, ini contohnya untuk deltanya, jadi bisa negatif larger, negatif small, zero artinya tidak ada delta, di sini deltanya zero, negatif large, dan seterusnya. Ini fungsi membership-nya. Dari nilai bahasa atau nilai fasinya. Ini input dan output. Ya, kalau kita buat nilai diskriminannya, jadi ketika inputnya kurang dari negatif 7, maka outputnya negatif 4, dan seterusnya. Kemudian dibuat rule, ya, rule fuzzy rule-nya. Sini jika delta C-nya, jika delta fungsi pada generasi ke-T itu NR tadi itu negatif larger ya. Negatif larger dan delta pada generasi T-1 itu negatif larger, maka delta C-nya itu nanti juga negatif larger dan seterusnya.
Ya, ini tabel decision atau rule fuzzy rule-nya untuk crossover. Kemudian dilakukan defasifikasi, ya dari nilai tadi itu kan diperoleh ke sini nanti outputnya, sudah defasifikasinya. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk mutasinya, itu sama konsepnya. Ya, kita tinggal fokus pada. Nah, ini adalah detail untuk implementasi crossover dan mutasi dengan menggunakan fuzzy logic controller.